Selamat datang kembali di Seni Rupa Kontemporer Bipolar, tempat di mana kita mengakui bahwa dunia seni rupa itu bermasalah. Tapi dari sanalah lahir karya-karya paling brilian. Di sini kita berbicara bersama Jim Supangkat, di mana kita akan membahas bagaimana caranya menjadi gila secara produktif. Baiklah, menyambung pembicaraan kita dari episode sebelumnya, kita ingin membahas tentang meruntuhkan waktu itu ya. Jadi kita perlu membahas sepertinya tentang bagaimana sih si proses pergeseran ke kekuasaan yang kemarin kita bicarakan itu. Bagaimana para pemikir mungkin di dunia barat ya. Bagaimana mereka kemudian mulai menggugat mungkin ya si kekuasaan itu yang sebenarnya bisa dibilang kalau bahasan sebelumnya itu apa kakek neneknya mereka sendiri gitu ya bisa dibilang gitu. Oke, mungkin bisa kita mulai dari sana proses itu mungkin ya. Iya, memang ya tadi yang kemarin pada episode yang lalu saya menyebutkan sebagai kritik bumi hangus ya. Dan itu yang memang terjadi. Nah, perdebatan atau perbedaan pendapat di dalam soal itu merupakan saya kira masalah yang rumit ya, yang mungkin mustahil kita pahami sesungguhnya ya. Tapi di sana, di perdebatan di sana pun masalahnya itu banyak berkaitan dengan kekuasaan, ya. Kekuasaan tradisi kaum elit berkuasa di dunia barat ya. Sampai sekarang mereka masih berpengaruh ya, orang-orang yang membentuk kelompok berduit gitu masih berkuasa sampai sekarang ya. Jadi istilahnya kapitalisme itu masih tetap aja terjadi. Nah, cuma itu perdebatan mereka di sana. Nah, kaitan yang kita sudah singgung pada periode yang lalu itu masalah tentang kekuasaan, meruntuhkan kekuasaan. Tentunya persengketaan mereka dengan apa yang merambat ke persengketaan dengan kita berbeda ya. Berbeda. Jadi kalau di dunia barat mereka bersengketa sampai keras memperebutkan kebenaran gitu ya. Itu bisa terjadi rumit banget apa segala macam gitu. Dan itu tentunya kelompok-kelompok yang radikal ingin mengubah seluruh sistem yang ada di sana menjadi sistem seperti yang mereka kehendaki dalam kondisi begitu. Nah, cuma kalau berkembang keluar kita persoalannya menjadi agak berbeda ya. Yang menjadi persoalan itu adalah dominasi ya. Di situ betul-betul kekuasaan menghadapi kondisi yang sebetulnya lebih dramatik ya. Sebab mereka dominan karena lebih tahu dari kita gitu. Jadi gampang banget mendominasinya. Nah, itu yang menjadi masalah di kita. Nah, cuma di dalam artian kalau kita mencoba meniadakan dominasi mereka, itu tidak berarti kemudian kita harus seperti cucu mereka itu menghantam secara habis-habisan gitu loh. Kan dalam arti kayak ginilah namanya kolonialisme zaman dulu itu kan kita anti kolonialisme supaya kita jadi merdeka kan. Tapi kita kan tidak bisa menghajar seluruh dunia barat itu karena mereka kolonial gitu. Nah, itu juga tentunya sekarang dengan kita mengkritik dominasi pemikiran-pemikiran barat pada kita itu tidak berarti bahwa kita harus menyangkal kebudayaan barat. Itu urusan mereka gitu. juga percuma mana mungkin sih gitu kan. Nah, makanya di dalam perkembangan di dunia barat, infrastruktur yang menjadi sangat kukuh di Eropa Barat Amerika Serikat itu relatif susah diruntuhkan. Jaringan museum ya, pendidikan art history, dunia kritik ya, kemudian jangan lupa pasar ya, perkembangan pasar, kolektor dan sebagainya, itu kan seluruhnya infrastruktur yang sudah terbentuk. Itu susah meruntuhkan. Di dalam pengertian sekarang museum itu mau orang bilang elit atau apa, sekarang anak-anak kecil itu dibawa ke museum, itu kan menyangkut struktur mereka. Dan itu sampai sekarang masih kuat.
Dan infrastruktur ini yang membuat kemudian art historian ya, ahli-ahli sejarah seni rupa itu masih berpengaruh otomatis kan, karena museum-museum itu berkembang dari mereka. Dan itu dunia mereka. Kita tidak bisa mengatakan itu salah. Dan itu kan kebudayaan mereka. Kita juga nggak mau dicampuri kebudayaan kita, juga jangan campurin kebudayaan orang. Tapi ini juga masih problem di kalangan mereka sendiri untuk menentukan, tetapi kita harus menyadari itu. Jadi konsentrasi di dalam artian yang tadi kita bicarakan meruntuhkan kekuasaan itu adalah dominasi. Dan target yang lebih besar dari yang besar dalam dominasi itu sebetulnya tidak asal melawan apa segala macam gitu ya, tetapi dominasi itu terjadi karena kita nggak tahu gitu kan, persoalannya itu kan lebih parah tuh. Jadi sebetulnya menghilangkan dominasi itu saya kira bagian yang penting itu adalah kita membaca mereka pertama itu, dan sebetulnya apa dari kondisi itu apa yang membuat kita terdominasi, dan intinya adalah melepaskan diri dari dominasi itu. Inti persoalannya gitu. Jadi nggak bisa seperti pemikir-pemikir Barat yang mau menghancurkan habis-habisan yang perkembangan dia sebelumnya. Di samping tidak proporsional, saya kira gitu, ilmu kita nggak sanggup karena kurang. Iya kan. Ini soal ilmu kita yang kurang ini kan kemarin juga di episode sebelumnya sudah disinggung ya, dari Hans Belting ya. Ya. Soal ya pendidikan sejarah seni rupa di luar Eropa Barat Amerika Serikat ya. Mungkin bisa diulang sedikit, dan sebenarnya saya penasaran karena waktu itu juga muncul satu istilah sejarah seni rupa sebagai ilmu. Nah itu gimana itu maksudnya? Ya, sejarah seni rupa itu mulai diakui sebagai ilmu itu abad ke-19 ya. Jadi saya kira ada hubungannya dengan metodologi penelitian. Artinya begini, pada abad ke-19 itu kalau kita melihat ini meningkat ya, potongan itu. Sebetulnya koleksi itu sudah mulai pada abad ke-17. Di kalangan elit mereka ngumpul-ngumpulin karya seni dan apa segala macam. Jadi sebetulnya pada masa Renaissance itu sudah ada upaya untuk mencatat seniman-seniman top ya. Jadi kayak Michelangelo, Leonardo da Vinci segala macam. Kebiasaan mencatat ini kemudian mulai muncul sebagai sejarah seni rupa. Nah, pada abad ke-19 itu karena koleksi yang begitu banyak, mereka menemukan metode meneliti, metode bagaimana mengkategorikan apa segala, karena barangnya ada. Jadi mereka ini gimana ngarsipinnya lah kayak gitu. Nah, mereka kemudian menemukan metode-metode yang kuasi kelihatan ilmiah. Dan karena itu pada abad ke-19 sejarah seni rupa itu diakui sebagai ilmu. Sejarah di barat ya. Jadi sebagai ilmu terus berkembang sampai sekarang lah. Jadi itu masih berkembang, dan itu berlaku di seluruh dunia. Jadi semua kegiatan seni rupa di seluruh dunia, saya cuma melihat satu aspek aja, semua munculnya umumnya melalui pendidikan seni rupa. Nah, di situ kelihatan bahwa kurikulum kurikulum di pendidikan seni rupa ini itu sama persis seperti kurikulum di sana. Dan sejarah seni rupa itu dasarnya ilmu, karena abad ke-19 sudah diakui sebagai ilmu kan. Nah, itu yang kemudian dianggap ilmu seni rupa jadi seperti ilmu fisika gitu. Tapi ilmu fisika itu kan ada objektifnya. Dan kalau sejarah seni rupa yang dipelajari itu sejarah perkembangan di dunia barat gitu. Dan kemudian diterapkan di sini. Ya sekarang kita rasanya nggak masuk akal kan. Tetapi itu terjadi satu abad itu. Dan bukan cuma di kita. Saya kira salah satu yang saya ketahui bisa secara harmonis mengimbangi perkembangan sejarah seni rupa barat dan juga sejarah lokal itu India. Jadi National Gallery India itu dia bisa membuat bahwa ada perkembangan lokal yang mengimbangi perkembangan itu gitu.
Jadi yang dia buat lah, jadi ada reaksi di Indianya sendiri dan ditampilkan secara bagus sekali di National Gallery mereka. Jadi kita bisa melihat bagaimana Shantaniketan kemudian ya, Shantaniketan menurunkan pendidikan seni rupa yang mengimbangi perkembangan Barat, walaupun mereka tidak menyangkal Barat. Jadi sebetulnya contohnya sudah ada ya. Contohnya ada. Nah cuma itu kan nggak populer ya. Jadi artinya banyak orang lebih percaya pada sejarah seni rupa sebagai ilmu seperti fisika gitu. Kalau orang fisika belajarnya kan sama aja kan di seluruh dunia. Nah itu yang terjadi di dalam sejarah seni rupa itu gitu sebagai ilmu. Dan ini salah satu pangkal kenapa terjadinya dominasi. Mereka menetapkan bahwa sejarah seni rupa itu sebagai ilmu dasar perkembangan seni rupa. Pertama sudah nggak masuk akal. Sekarang kita menyadari nggak masuk akal kan. Kedua, untuk mencapai ilmu itu susah. di luar dunia Barat ya, yang disebutin art historian yang punya kemampuan gitu relatif nggak ada. Jadi apa sebenarnya persisnya apa yang disebut dengan sejarah seni rupa sebagai ilmu gitu. Jadi apa bedanya itu dengan ilmu sejarah gitu? Ilmu sejarah maksudnya Di luar seni rupa. di luar seni rupa itu masalah artinya dalam pengalaman saya ya, pengalaman atau juga sering ngobrol sama orang apa segala macam, sejarawan di Eropa Barat Amerika Serikat itu sejarawan nih dia bilang itu minder sama sejarawan seni rupa, believe it or not. Jadi kalau udah diajak ngobrol sama sejarawan seni rupa mereka agak waduh saya kurang tahu nih apa begitu, karena buku-buku sejarah seni rupa itu diproduksi jauh lebih banyak dari buku-buku filsafat, bayangin aja. Apalagi buku sejarah, mau hampir nggak ada bandingannya gitu. Dan itu menjadi suatu ilmu yang sangat kompleks menurut ukuran mereka ya. Dan otomatis karena itu himpunan pemikiran menjadi sangat kompleks. Dan itulah sejarah seni rupa. Dan itulah kejanggalan gitu kan. Kan nggak masuk akal kan, bahwa sebetulnya sejarah seni buat kita nggak masuk akal gitu. Orang di sini suruh belajar sejarah seni rupa sama sejarah fisika, mendingan belajar fisika gitu, namanya ada gunanya kan. Sejarah seni rupa ini yang pelajari sejarah orang gitu. Tapi selama kurang lebih 1 abad itu berlaku ya, diterima di seluruh dunia gitu. Nah ini yang kemudian menjadi masalah dan sebuah tanda dominasi. Dan ya kita harus mulai berani mengatakan bahwa itu nggak masuk akal gitu. Sama aja kalau misalnya sekarang orang Amerika diharuskan mempelajari sejarah Jawa dari mulai abad ke-1 gitu loh, kayak segala macam kan susah juga. Karena ilmu itu berjarak sama kenyataan ya. Kan nggak bisa sesuatu ilmu itu ilmu bukan objektif nih ya. Kalau objektif dia nggak tahu persisnya lah, saya nggak berani menilai. Tetapi kayak ilmu sejarah yang berkaitan dengan budaya dan sekarang ini mulai disebutkan sebagai humaniora ya, itu kan tidak bisa eksak dan kemudian banyak aspek yang kemudian membuat sejarah itu tidak objektif. Tapi ya kebayang ya, saya juga kalau disuruh tanya bagaimana rumitnya nggak tahu-tahu amat gitu, namanya itu rumit banget. Jadi di sana itu yang disebutin sejarah seni rupa itu bukan cuma sejarah seni rupa tentang perkembangan segala macam ya. Jadi mereka itu mempunyai sejarah spesialisasi, sejarah seni rupa teknik. Jadi teknik itu secara khusus memperhatikan tentang perkembangan setiap kecenderungan. Jadi kayak misalnya di romantisisme itu tidak ada warna abu-abu. Karena pencampurannya itu abu-abu dianggap gampang. Terus kemudian di dalam perkembangan selanjutnya itu pakai penggaris atau tidak penggaris, yang kemudian itu detail model kayak begitu, itu bagaimana belajarnya itu dalam pengertian itu kemudian menjadi sangat rumit. Tetapi kenyataan itu diakui di seluruh dunia. Makanya di zaman saya kuliah ada yang disebutin sejarah seni rupa Barat, disebutnya Barat. Tapi nggak tahu apa mereka sadar apa nggak disebutnya sejarah seni rupa Barat, tapi disuruh mempelajari itu tuh, bikin paper, bikin apa itu dari sejarah Barat. Dan
Itu yang orang mulai sadar sekarang kan. Tetapi masa lalu nggak nyadar itu bagaimana kejadiannya, memang kejadian. Dan itu yang sekarang mulai dibongkar ya, dalam. Maksudnya kalau saya bandingkan ya dengan pelajaran sejarah tadi, balik lagi pelajaran sejarah di luar seni rupa gitu kan, tuh umum-umum aja ya, kita belajar sejarah kemudian kita memang mempelajari sejarah di dunia barat gitu. Ya, Ya, Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Napoleon dan lain sebagainya itu kan bagian dari kurikulum wajib bisa dibilang ya di seluruh dunia, bahkan yang nggak cuma di Indonesia ya. Nah jadi sebenarnya apa bedanya ini kalau apakah itu dominasi? Kayaknya enggak juga ya, kalau di Ya, pelajaran sejarah tuh kayaknya normal-normal aja, dan kita juga belajar sejarah kita sendiri gitu dan lain sebagainya. Bedanya apa dengan yang terjadi di dunia seni rupa? Posisi Ya. sejarahnya di mana? sebetulnya kita mempelajari dunia perkembangan dunia barat dan sebagainya dengan satu alasan, karena kita juga berada di dunia modern, ya, di dunia modern. Jadi kita juga harus tahu sejarah dunia modern seperti apa, itu kan. Jadi bahwa sejarah dunia modern sekarang, kalau kita mau bicara masuk akalnya gitu ya, sejarah modern itu kita mulai dari revolusi Prancis pertama yang gagal, dan kemudian yang mengesahkan bahwa kita mempelajari sejarah di dunia barat itu adalah revolusi Prancis kedua tahun 1848. Di situ semua hak asasi manusia tentang sistem konstitusi, demokrasi dan sebagainya lahir dari situ. Dan sementara sekarang sebagai bangsa kita nggak mungkin untuk bicara nggak demokratis gitu. Jadi goblok tuh orang yang ada tuh, budayawan mengatakan kita kembali aja ke kerajaan itu kurang baca itu. Nah, kita harus, dunia modern itu kan harus kita pelajari gitu kan. Nah ini lazim yang seperti Anda katakan, masuk akal aja kita mempelajari itu kan, juga perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tetapi ketika kita bicara tentang kebudayaan, nggak wajib kan, tidak ada sejarah kebudayaan Barat yang universal harus dipelajari kan, enggak. Yang sepakat itu dunia modern di dalam kondisi itu. Nah, tapi begitu orang bicara tentang sejarah seni rupa itu harus baca sejarah seni rupa Barat. Oke. Saya menghadapi orang-orang yang berdebat, kata dia bilang nggak mungkin. Itu yang mereka menyebutkan itu Western Conceptual Schemata. Jadi kalau kamu mau menulis tentang sejarah lokal gitu, kamu harus pakai ilmu ini yang mulainya dari Barat gitu. Ya, terus kita kan bertanya, di seni Barat itu mulainya dari mana? Dari zaman Yunani gitu loh. Serius mereka jawab begitu. Itu Western Conceptual Schemata, itu Yunani. Lu gak mengerti Yunani, gak mungkin mengerti selanjutnya. Oh, itu kan bilang gimana belajarnya itu. Itu kan gak masuk akal. Itu seni rupa ya. Jadi di sana satu kelemahannya bahwa dia termasuk di dalam yang sekarang disebutkan humaniora. Humaniora itu punya banyak sekali aspek. Jadi tidak seperti ilmu pengetahuan eksak atau eksakta. Itu pertama gitu. Dan kemudian yang kedua itu kan relevansinya. Relevansinya apa gitu, kita harus membicarakan itu tuh. Itu yang kemudian menjadi problem bahwa kita bicara seni rupa modern, bicara tentang dunia modern, itu jelas aspeknya. Demokrasi kita pakai gitu kan ya, terus kemudian sistem penghargaan human rights, ratifikasi dari kebebasan ekspresi dan sebagainya itu ada di kita gitu. Jadi kita harus mempelajari sejarahnya itu gitu. Nah kalau seni rupa itu ya kebayang apa yang harus dipelajari, itu relevansinya apa gitu loh. Dalam artian mulai dari abad ke-17 dan sebagainya itu kan relevansinya nggak ada. Nah itu yang dipastikan. Jadi ada perbedaan nih. Kita ngakui dunia modern dalam demokrasi apa segala macam itu satu ya. Tetapi begitu kita dianggap kamu juga harus tahu tentang sejarah seni rupa modern. Nah itu lacking. Sejarah seni rupa modern itu lacking. Kalau sejarah modern, demokrasi jelas sama, human rights jelas sama. Kalau fisika, misalnya ilmu fisika juga ada objektif yang sama kan. Nah kalau seni rupa modern mereka tiba-tiba dekontekstualisasi. Kenapa dekontekstualisasi kita kan nggak tahu. Ya harus terima aja gitu loh. Nggak masuk akal.
Jadi Oke. mempelajari sejarah seni rupa modern dan mempelajari sejarah dunia modern itu tiba-tiba berbeda, lacking, dan itu baru mulai nyadar sekarang ya, sudah 1 abad, dan kita nyadarnya itu karena mereka sadar duluan. Oke. Mungkin nanti kita bisa obrolin lebih lanjut ya, proses sadar duluan itu gimana tuh ya? Yang maksudnya di mereka, Iya, di mereka. karena dominasi, dan itu ya saya nggak bisa menghindar untuk menjawab ya, dalam artian nanti akan kita uraikan bahwa sejarah dunia barat, seluruh perkembangan dunia barat, dan kelihatan sekali pada perkembangan seni rupa, itu adalah sejarah kaum elit. Dan sejarah kaum elit ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan. Dan itu yang kemudian kita bisa bayangkan, itu mulai ya, kalau itu secara mungkin akan kita bahas di kemudian hari, tapi saya bisa kasih ringkasan itu dari mulai abad ke-17 ya. Ke-17 itu sampai abad ke-20, dan kekuasaan itu menjadi sangat kuat dan kelihatan sampai di perkembangan sekarang ya, munculnya neoliberalisme dan sebagainya, itu ada kaitannya sama itu, dan itu susah sekali digugurkannya karena kekuasaan itu sudah berlangsung sangat lama ya. Dan itu problem yang terjadi sekarang, dan kita tentunya ikut di dalam kondisi itu. Itu proses yang rumit gitu. Makanya kita bisa membayangkan yang saya katakan tadi, bahwa kritik bumi hangus di Eropa Barat Amerika Serikat ya. Kalau kita ngambil pemikiran Gilles Deleuze, pemikirannya Michel Foucault yang populer itu kan, itu kemarahan menghadapi kekuasaan itu kan luar biasa, karena itu berabad-abad ya. Bahwa itu menunjukkan kesadaran, jadi begitu ada kesempatan meledak mereka. Nah, kaitannya dengan seni rupa kontemporer, inilah namanya sejarah. Kita ngeliatin sejarah mereka terjadi kan. Jadi pemikiran-pemikiran kritis seperti pemikiran anti rasional segala macam itu sudah mulai pada tahun-tahun berapa ya, 50-an ya, 50-an, 60-an aku populer sekali Ivan Illich itu pada 70-an ya. Jadi sebenarnya udah mulai duluan. Tapi begitu pemberontakan seni rupa kontemporer, ini pemikiran-pemikiran gitu diangkat kembali di seni rupa kontemporer, meledak. Itu kan pemikiran-pemikiran itu kan udah agak lama, 60-an lah, katakan semacam itu. Tahu 80-an begitu seni rupa kontemporer meledak, ikut semua. Nah, ini cuma perkiraan saya sebagai analisis. Itu menunjukkan bagaimana seni rupa itu mempunyai kedudukan luar biasa penting pada kebudayaan barat. Jadi begitu ledakan ada di sini, semua pikiran ngalir lewat situ keluar. Sebetulnya padahal sudah ada sebelumnya itu, pemikiran postmodern itu kan bukan baru. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu pembicaraan kita, cukup seru. Tadi kita bisa mendengar, melihat bahwa banyak produk sejarah di Barat ya seperti demokrasi, hak asasi manusia dan lain sebagainya yang tentu saja kita terima dengan senang hati ya, gitu, bagian itu. Tapi kemudian menjadi pertanyaan ketika semua hal produk modern di Barat, termasuk kemudian sejarah seni rupa itu kemudian harus diaplikasikan di luar dunia itu. Betul. Oke, mungkin kita akan bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan obrolan-obrolan seru berikutnya bersama Jim Supangkat.